الكرام يا ربي بالمصطفى واسعا هو الذي ترجى شفاعته في كل يوم بمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal mustalifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sya'abil qadir al-jilani wa ila hadrati Abu Hasan Asyadili wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab ta'bir ru'yah wa ala kulli niyatin ma nawa salafus salih al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi ja'ala ru'ya jazaan minan nubuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah. Alladhi qala idha qatarabadis zaman. Takaddarat yu'yal muslim. Astakuhum ru'yan. Astakuhum hadithan. Wa ala alihi wa sahbihi zawil khuluqit tahirah wa ru'ya as-salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya membawa dan mau membaca kitab namanya Takbirur Ru'ya. Takbirur Ru'ya. Dalam arti bebasnya yaitu tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Mimpi itu bagian dari rahasia Allah. Mimpi itu bagian dari rahasia Allah. Dan kenapa Allah menciptakan mimpi? Banyak sekali faedahnya. Kenapa Allah menciptakan mimpi? Banyak sekali keutamaannya. Kalau kita membaca beberapa literasi, beberapa biografi orang-orang terdahulu, beliau-beliau itu juga tidak lepas daripada riwayat-riwayat tentang mimpi. Sehingga ada bab khusus, ada kitab khusus yang menceritakan tentang mimpi. Nah, di sini salah satu kitab tersebut namanya Takbirur Ru'ya. Takbirur Ru'ya, tafsir mimpi. Di kitab ini diterangkan Ar-ru'ya ala durbaini. Ar-ru'ya ala durbaini. Mimpi itu ada dua macam. Mimpi itu ada dua macam. Ar-ru'ya ala durbaini haqqun wa batilun. Mimpi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ar-ru'ya haqqun. Mimpi yang hak. Mimpi yang hak. Mimpi yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang hak. Yang kedua yaitu mimpi al-batil. Mimpi yang isinya kandungannya yaitu batil, kebatilan. Dan ini bersumber dari iblis, bersumber dari setan, bersumber dari jin-jin yang akan menghasut, akan menjerumuskan seseorang tersebut kepada jalan-jalan yang tidak baik, tidak benar, bahkan akan menuju ke kekufuran, kemurtadan, kekafiran. Nah, maka fungsi daripada tafsir mimpi adalah menjelaskan, mentakwilkan, menafsirkan daripada mimpi-mimpi seseorang, khususnya yaitu orang mukmin, khususnya yaitu orang mukmin. Mimpi ada dua, mimpi yang hak, ada mimpi yang batil. Satu contoh mimpi yang hak. Satu contoh mimpi yang hak. Berawal dari kisahnya ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah. Di bahasa Jawa kan menjadi Siti Aminah. Sayyidah Aminah dialih bahasakan menjadi Siti Aminah. Dulu setelah Aminah, Sayyidah Aminah menikah dengan Abdullah, ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam pertama, malam kedua setelah pernikahan itu, Sayyidah Aminah bermimpi bahwa
dari perutnya itu muncul cahaya yang terang. Dari perutnya muncul cahaya yang terang, sinar yang terang. Sinarnya itu menerangi langit dan bumi. Sinarnya itu menyinari langit dan bumi. Nah, bangun tidur kemudian diberitahukan, disampaikan kepada suaminya yaitu Abdullah. Suamiku, tadi malam saya bermimpi, perut saya mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur yang menerangi langit, yang menerangi bumi. Kemudian Abdullah memberikan informasi, mudah-mudahan nanti akan lahir dari anak kita, yaitu orang yang mampu memberikan petunjuk kebenaran untuk alam semesta di dunia sampai di akhirat. Mimpi ini pun juga diberitahukan kepada kakeknya atau mertuanya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib seorang yang soleh, seorang yang dekat dengan Allah, yang masih menganut millata Ismail, millata Ibrahim, yang masih menganut ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Begitupun ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah juga masih mengikuti agama Ismail, agama Ibrahim. Jadi ini orang-orang yang soleh. Diberitahukan bahwa mimpi tersebut ternyata Abdul Muthalib ya juga memberikan tafsir bahwa kelak memang akan ada muncul dari anak turunku yang akan menjadi orang yang menerangi alam semesta. Orang yang akan menerangi alam semesta. Seminggu atau 10 hari setelah mimpi itu, kemudian Abdullah disuruh ayahnya Abdul Muthalib untuk pergi berdagang menuju ke Syam. Syam itu kalau sekarang masuk wilayah Yordania, Suriah, Palestina, itu dulunya yaitu wilayah Syam. Nah, singkat cerita, umur pernikahan Aminah dengan Abdullah itu tidak berlangsung sampai 1 bulan atau tidak sampai dengan 2 bulan. Ternyata Abdullah dalam perjalanan pulang menuju Mekah sakit, kemudian dirawat oleh saudara-saudaranya yang ada di Yasrib dan akhirnya meninggal di sana. Jadi pernikahannya Abdullah dengan Aminah itu sangat singkat. Sangat singkat. Nah, di kemudian hari, apa yang dimimpikan oleh Aminah tersebut? Yang dimimpikan Aminah tersebut berupa positiflah hamil. Ya, kemudian Aminah menjadi hamil. Nah, sebelum berdagang, tentunya Abdullah sudah memberikan keturunannya kepada Aminah tersebut. Nah, setelah hamil, dalam perjalanan hamilnya 9 bulan itu, Aminah seringkali bermimpi ditemui oleh malaikat-malaikat. Kemudian bermimpi ada bintang-bintang yang jatuh masuk ke dalam perutnya. Mimpinya mimpi indah semua. Dan setiap kali mimpi itu kemudian Aminah menceritakan kepada mertuanya yaitu Abdul Muthalib. Dari situ Abdul Muthalib seringkali memberikan nasihat, memberikan semangat kepada Aminah untuk lebih bersemangat lagi menjaga bayi tersebut dengan doa-doa, dengan amal ibadah, dengan sedekah dan lain sebagainya, yang mana doa-doa itu dihaturkan, dikirimkan untuk si jabang bayi tersebut. Sedekah-sedekah itu juga dialamatkan untuk si bayi tersebut. Kemudian amal baik, amal soleh tersebut juga diniatkan untuk si bayi tersebut. Nah, qadarullah, maka lahirlah anak tersebut yang kemudian diberi nama Ahmad atau Muhammad. Nama Ahmad atau Muhammad ini satu-satunya nama yang disimpan oleh Allah, yang tidak ada satupun makhluk hidup, khususnya manusia, memakai nama Ahmad atau Muhammad sebelum kelahiran Muhammad. Jadi mulai Nabi Adam
sampai Nabi Muhammad belum ada orang yang memakai nama Ahmad atau Muhammad. Karena ini memang nama istimewa yang dikhususkan untuk Nabi akhir zaman, penyempurna daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu keunikan nama Ahmad atau Muhammad. Baru kemudian nama itu disematkan kepada jasad fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nah, kemudian para sahabat, para tabiin dan umat-umat Islam sampai saat ini masih banyak menggunakan nama Muhammad. Nah, jadi sebelum Rasulullah lahir belum ada orang yang bernama Ahmad atau Muhammad, karena itu memang nama yang disimpan khusus untuk Nabi akhir zaman. Ini contoh mimpi yang kadar kebenarannya hak, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada mimpi, contoh lagi, mimpinya Nabi Yakub, mimpinya Nabi Yusuf. Yang sering kita mendengar, Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke sumur, saudara-saudaranya berbohong kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf dimakan serigala. Padahal Nabi Yakub sebelum kejadian Yusuf dimasukkan ke sungai, ke sumur, itu Nabi Yakub sudah pernah mimpi. Mimpinya apa? Di dalam kitab ini, Takbirur Ru'ya ini dijelaskan beberapa hari atau beberapa bulan sebelum Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya yang berjumlah 11. Jadi Nabi Yakub itu mempunyai 2 istri. Istri pertama melahirkan 11 anak. Istri yang kedua melahirkan 2 anak. Nah, istri yang kedua ini kemudian lahirlah Yusuf, kemudian lahirnya Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin ini satu ibu, ya, satu ibu, satu rahim dengan Yusuf dan Ibrahim, Yusuf dan Bunyamin. Adapun 11 anaknya Yakub yang lain itu dari istri yang berbeda. Kenapa Yusuf dan Bunyamin itu mendapat perhatian khusus dari Yakub? Karena ketika Yusuf dan Bunyamin masih kecil-kecil, ibunya meninggal. Ibunya itu bernama Rohil, ya, Rohil, atau teks lain mengatakan namanya Rohilah. Rohilah. Kalau di dalam Bible, di dalam Injil itu ditulis Rahel, gitu ya, Rahel. Nah, itu nama daripada ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi kalau ada orang Kristen, Yahudi atau Nasrani atau orang Islam namanya Rahel, Rahel itu daripada Rohil, ya, Rohil, ibu daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Sebelum kejadian Yusuf dimasukkan ke sumur, Nabi Yakub itu sudah bermimpi. Bermimpi apa? Di situ beliau bermimpi jalan-jalan di atas gunung. Yusuf sama ayahnya jalan-jalan di atas gunung. Yakub dan Yusuf jalan-jalan di atas gunung. Kemudian di atas gunung itu tahu-tahu ada 10 ekor serigala. 10 ekor serigala yang mengepung Yusuf. Nah, padahal Yusuf waktu itu ya berdiri di atas gunung, tanahnya tanah datar. Ketika sudah dikepung 10 serigala itu dalam mimpinya Yakub, dalam mimpinya ayahnya itu, tahu-tahu bumi tanah yang diinjak Yusuf itu tahu-tahu membuka, ya. Buminya itu, tanahnya itu membuka. Nah, ketika membuka, kemudian Yusuf akhirnya masuk ke dalam bumi tersebut. Nah, serigala itu tidak jadi memakan Yusuf. Nah, dari situ hari-hari berikutnya mimpi itu disimpan oleh Yakub, tidak diceritakan kepada Yusuf, pun juga tidak diceritakan kepada anak-anak yang lain. Hari berganti hari, tahu-tahu anak-anaknya Yakub
mengajak Yusuf untuk berburu. Nah, disitulah Nabi Yakub sebenarnya keberatan mau diajak saudara-saudaranya itu. Karena khawatir bisa jadi itu nanti Yusuf akan dimakan ayyakulahudzib. Jangan-jangan nanti akan dimakan oleh serigala. Karena rayuan daripada anak-anaknya, sudahlah ya, kami semua adalah kakak-kakak yang lebih dewasa, lebih besar, lebih kuat daripada Yusuf. Kami bersebelas nanti akan menjaga Yusuf dari segala macam mara bahaya. Rayuan daripada anak-anaknya Yakub. Nah, kemudian singkat cerita yang masyhur, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya Yusuf diambil, kemudian dikasih darah daripada serigala-serigala tersebut, atau darah apalah, darah pokoknya dikasih darah mengindikasikan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Kemudian dibawa pulang menemui ayahnya Yakub, diberitahukan bahwa Yusuf dimakan serigala. Dari situ Yakub tidak percaya, karena beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, bahwa anak-anakku ini berbohong kepadaku. Kenapa? Karena Yakub sudah tahu bahwa Yusuf itu sebetulnya masih hidup dan diselamatkan oleh Allah. Masih hidup dan diselamatkan oleh Allah. 7 tahun berikutnya baru kemudian Yakub dan 11 anaknya ditambah 1 Bunyamin bertemu Yusuf setelah sekian tahun berpisah. Dalam posisi Yusuf sudah menjadi Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan di kota Mesir. Nah, ini mimpi. Ini adalah mimpi. Mimpi hak dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul bermimpi, itu menjadi wahyu. Menjadi wahyu. Nabi bermimpi menjadi wahyu. Rasul bermimpi menjadi wahyu. Wahyu petunjuk kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, kebaikan bagi umat-umatnya pada saat itu dan selanjutnya. Itu mimpi hak. Itu mimpi hak yang dari Allah. Kategori mimpi hak. Adapun mimpi batil, mimpi yang berasal dari jin yang kafir, dari iblis, dari setan dan sejenisnya. Jadi saya sedikit informasikan, iblis, setan ya itu dari jenis makhluk jin. Jadi jin itu adalah jenis makhluk. Seperti manusia juga jenis makhluk. Jin juga jenis makhluk. Dari jin itu kemudian muncul beberapa suku. Nanti ada suku iblis, ada suku yang bernama setan, ada suku yang bernama ifrit, ada suku yang bernama ahmar, ada suku yang bernama macam-macam. Jadi jin itu banyak sukunya. Bahkan ada jin yang kategorinya yaitu suku yang paling rendah. Suku yang paling rendah. Atau kategori kalau manusia yaitu orang manusia-manusia yang gila. Suku jin juga ada. Jin yang statusnya sangat rendah, yaitu jin-jin dari golongan gembel, dari golongan gembel. Nah, kadang-kadang orang-orang mendapatkan mimpi yang batil, mimpi yang tidak benar, itu dari jin-jin yang akan meresahkan jiwa orang tersebut. Contohnya apa? Bisa jadi ketika kita tidur, sebelum tidur kita tidak punya wudhu, kita pun juga tidak berdoa. Nah, di situ bisa jadi banyak sekali mimpi-mimpi yang berasal dari jin. Mimpi-mimpi tentang ketakutan, mimpi-mimpi tentang kekhawatiran, mimpi-mimpi tentang kegalauan, dan lain sebagainya. Nah, itu mimpi-mimpi yang batil. Mimpi-mimpi yang tidak ada faedahnya, mimpi-mimpi yang tidak ada kemanfaatannya. Itu rata-rata berasal dari jin. Nah, contoh seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang
remaja-remaja yang kebiasaannya nonton video-video film-film yang horor, ya. Nah, itu nanti bisa jadi akan kebawa ke alam mimpi. Maka saya sarankan tidak usah nonton film-film yang berbau horor, yang berbau pornografi dan porno aksi. Itu akan merusak mimpi-mimpi indah sampean yang harusnya mimpinya itu mendapatkan petunjuk yang baik dari Allah. Tahu-tahu mimpinya hanya mendatangkan kegalauan, keresahan, ketakutan, kekhawatiran yang berimbas kepada ketidaknyamanan kehidupan kita di alam nyata. Itu. Nah, supaya kita mendapatkan mimpi yang hak, bagaimana supaya mendapatkan mimpi yang hak? Di sini diterangkan asdakur ru'ya. Asdakur ru'ya, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Di sini diterangkan inna asdakur ru'ya makanat fi naumin nahar wa naumi akhirul lail. Untuk mendapatkan mimpi yang hak, untuk mendapatkan mimpi yang sotik, yang benar, itu ada dua tempat. Ada dua tempat. Tempat yang pertama yaitu mimpi di siang hari. Mimpi tidur di siang hari. Tidur di siang hari yaitu tidurnya koilulah. Tidur koilulah. Tidur koilulah itu apa? Tidur sejenak, tidur yang tidak lama, sebelum waktu sholat duhur. Jadi kalau sekarang duhurnya katakanlah jam 11.45 atau jam 11.50, maka tidur qailullah itu dimulai dari jam 11. Ya, tidurnya mulai jam 11. Jadi jam 11 tidur, bangun jam 12, kemudian sholat duhur. Nah, tidur pada saat qailullah itu rata-rata mimpinya yaitu mimpi tentang kebenaran, mimpi yang hak, mimpi yang sotik, mimpi yang benar. Tapi juga harus diikhtiari dengan cara sebelum tidur baca doa dulu, apalagi diutamakan sebelum tidur punya wudhu dalam kondisi suci. Kemudian asdakur ru'ya, mimpi yang benar, yang lain tempatnya yaitu wa naumu akhiril lail, mimpi tidur, ya, mimpi tidur, tidur di akhir malam. Tidur di akhir malam itu kalau mimpi kadang-kadang dalam kitab ini diterangkan lebih banyak benarnya, lebih banyak haknya. Akhir malam itu kapan? Akhir malam itu kapan? Malam itu dimulai ketika matahari terbenam. Jadi ketika maghrib, masuk maghrib, itu berarti mulai malam. Kemudian malam sepertiga malam akhir itu kapan? Sepertiga malam akhir itu kapan? Kita lihat akhir daripada malam itu yaitu ketika masuk sholat subuh. Jadi kalau masuk sholat subuh berarti sudah berakhir malam. Malamnya sudah berakhir. Kalau sekarang subuhnya 4:30 katakanlah, 4:30, sepertiga akhir malam itu dimulai daripada jam 1 atau jam 2. Jadi kalau sampean mimpi sepertiga akhir, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ya, antara jam-jam itu bisa jadi mimpinya yaitu mimpi tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Nah, itu yang diberitahukan dari kitab ini. Tidur qailullah dengan berdoa dulu, utamanya punya wudhu. Kalau bermimpi, mimpinya bisa ditafsirkan, mimpinya bisa ditakwilkan, mimpinya bisa dijelaskan. Atau tidur akhir malam, bermimpi, itu juga bisa ditafsirkan, bisa dijelaskan dengan syarat berdoa dulu sebelum tidur, utamanya juga punya wudhu. Nah, muncul kasus, Pak, bagaimana dengan posisi kondisi perempuan, status perempuan yang tiap bulannya ada masa haid? 1 minggu, 10 hari, atau 2 minggu. Ya,
maka posisi selama haid tersebut kok bermimpi, berarti mimpinya tidak bisa ditafsirkan. Mimpinya tidak bisa ditakwil, mimpinya tidak bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena posisi tubuh dari kondisi badan fisiknya perempuan tersebut dalam kondisi kotor, dalam kondisi membawa najis. Nah, ini bagian daripada perempuan-perempuan. Kalau laki-laki ada kelebihan, yaitu bisa jadi 1 bulan seorang laki-laki tanpa membawa kotoran, tanpa membawa hadas, maka bisa jadi mimpinya pun bisa ditakwil dengan syarat berdoa dulu sebelum tidur, utamanya punya wudhu sebelum tidur. Nah, utamanya lagi mimpinya di akhir malam atau tidur qailulah di siang hari. Nah, karena kondisi pendidikan kita yang tidak mendukung tidur qailulah, tidak mendukung tidur qailulah, jam 11 tidur, jam 12 bangun, padahal itu adalah masa-masa sampean sekolah, maka ya tidak usah tidur. Karena sekolah lebih utama daripada tidur. Kalau alasan sampean semua izin kepada gurunya, Pak Guru, Bu Guru, saya mau tidur qailulah, saya mau mencari mimpi yang benar di siang hari. Karena habis ngaji kitab Takbirur Ru'ya, salah satu tempat mimpi yang bisa ditakwilkan, mimpi yang mengandung unsur kebenaran dengan syarat ketentuan yang berlaku, yaitu tidur qailulah. Izin seperti itu tidak berlaku. Jangan izin dengan seperti itu. Bila tidak ada mapel, atau pada saat liburan hari Ahad seperti itu, maka manfaatkan Ahad jam 11 tidur qailulah, doa dulu, wudhu dulu gitu ya, kemudian tidur, tahu-tahu mimpi, nah itu nanti mimpinya bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan, bisa dijelaskan. Bila tidur qailulah tidak bisa, maka masih ada fasilitas yang lain, yaitu tidur malam hari di sepertiga malam akhir. Itu tempatnya juga, mimpinya juga bisa ditafsirkan. Baik. Kemudian masuk ke at-ta'wilu bil asma. Kalau sudah bermimpi, bisa mimpinya itu ditakwil, bisa dijelaskan dengan cara salah satunya bil asma, dengan nama-nama tertentu. Contohnya di sini diterangkan. Amma ta'wilu bil asma fatahmiluhu ala zahir al-lafzu. Karajulin yusamma al-fadl tata'awwalu ifdolan. Warajulun yusamma rasyidan tata'awwalu irsyadan au arsyudan. Dengan ditakwil menggunakan nama. Contoh, pada tidur qailulah atau tidur sepertiga malam terakhir, mimpi ketemu seseorang, kenalan seseorang, dan kenalan di situ namanya yaitu Fadil. Nama cowok tersebut Fadil. Kenalan nama cowok tersebut Fadil. Hanya kenalan saja. Nah, kemudian si Fadil tersebut ya sudah hanya mimpi sekedarnya saja, bangun tidur. Nah, nanti bisa ditakwil. Apa takwilannya? Bil asma. Siapa nama orang tersebut? Namanya Fadil. Fadil itu artinya apa? Fadil itu artinya utama, keutamaan, kelebihan. Ya. Maka orang yang bermimpi tersebut akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan. Karena daripada tafsir mimpi, takwilun bil asma. Ditakwil menggunakan asma, menggunakan nama tersebut. Atau ketemu dengan ibu-ibu perempuan, kenalan dengan perempuan yang bernama Roshidah, umpama. Roshidah. Atau laki-laki yang bernama Roshid. Ya, bisa jadi nama tersebut juga bisa ditakwil. Orang yang bermimpi ketemu orang yang bernama Roshid,
atau rosyidah, maka orang yang bermimpi tersebut akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan kepintaran, akan mendapatkan kecerdasan. Itu salah satu takwil mimpi, takwil bil asma. Itu seperti itu. Ini sebagai pendahuluan daripada kitab Takbirur Ru'ya. Setelah ini mempraktekkan tidur akhir malam, tidur qailulah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ketentuannya apa? Sebelum tidur berdoa, kemudian diutamakan memakai apa? Mempunyai wudhu. Nah, bila dalam kondisi tersebut dan waktu tersebut sampai bermimpi, nanti bisa disampaikan kepada ustadzah-ustadzah. Dari ustadzah nanti disampaikan kepada saya. Nanti saya akan berusaha untuk mentakwilkan mimpi sampean tersebut. Nah, contoh nanti praktek ya. Kalau qailulah keberatan, ya bisa dilakukan di hari Ahad besok, tidur qailulah atau malam hari. Atau malam hari. Tahu-tahu mimpi, Pak. Saya mimpi. Mimpi apa? Mimpinya yaitu gigi saya itu rontok. Wah, gigi saya rontok. Gigi saya rontok. Nah, di sini dijelaskan. Di sini ada takwilnya. Ra'aitu asnani fin naum waqa'at. Saya melihat, ada orang di dalam kitab ini menerangkan, saya melihat asnani, gigi-gigi saya itu waqa'at, rontok. Kemudian ditafsirkan ditakwil dalam mimpi ini, dalam kitab ini, jika status mimpimu benar, mimpi benar itu apa? Di waktu qailulah atau di sepertiga malam akhir, dan syarat ketentuan berlaku, harus suci, harus punya wudhu. Jika mimpimu benar, bisa jadi kamu akan kehilangan saudara karib, famili yang dekat dengan kamu. Kehilangan ini bisa diartikan kehilangan secara nyawa, bisa kehilangan secara fisik. Kehilangan secara nyawa berarti ada famili kerabat yang meninggal. Kehilangan secara fisik bisa jadi ada perpisahan. Bisa jadi saudaranya sedang pergi jauh, merantau, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa ditakwil. Baik, kita hening sejenak, baca istighfar 17 kali, sholawat 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya masing-masing. Silakan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, tugas takbirur ru'yah dari kitab ini adalah mencari mimpi yang benar. Mencari mimpi yang benar. Jika sudah dapat mimpi yang benar dengan syarat tersebut, dengan cara tersebut, silakan disampaikan, ditulis, disampaikan kepada ustadzah. Nanti ustadzah akan menyampaikan ke saya. Nanti ada masa yang saya akan menjawab satu persatu dari mimpi tersebut. Mudah-mudahan apa yang singkat ini membawa kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan setiap mimpi kita adalah mimpi kebaikan, guna menyemangati kita semua untuk menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, menguatkan ihsan kita. Kita di dunia tidak lama, kita utamakan memperbanyak kebaikan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, dan mumpung masih sehat. Kita maksimalkan waktu sinau
waktune ngaji-ngaji, waktune mangan-mangan, waktune turu ya turu, waktune guyon ya guyon. Saya ulangi, waktune turu turu, waktune mangan mangan, waktune istirahat istirahat, waktune sekolah sekolah, waktune melakukan tugas melakukan tugas, waktune ngaji ngaji, waktune hafalan hafalan, waktune santai bersantailah. Sudah ada waktunya, kita hanya harus memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Saya akhiri wal afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak. Silahkan sebelum keluar bisa menyalakan kameranya karena akan diambil screenshot sebagai dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sampun Pak Puguh. Ya, silakan berjamaah dengan keluarganya masing-masing. Terima kasih.